sekarang mahasiswa, besok pemimpin. Itu bunyinya begitu gitu ya. Sekarang mahasiswa, besok pemimpin. Jadi mahasiswa itu merupakan generasi bangsa. Bahkan yang bisa mahasiswa itu merupakan kelompok masyarakat yang paling hebat karena bisa menurunkan presiden gitu ya. Beberapa kali presiden kita itu tidak bisa dihentikan oleh DPR MPR, tapi lewat demonstrasi mahasiswa itu bisa turun gitu ya. Itu bisa disaksikan di channel-channel YouTube, di berita-berita gitu ya, betapa peran mahasiswa ini dalam melakukan perubahan-perubahan sangat penting. Oleh karena itu ya harus bangga saudara kalau nanti bisa kuliah dan bisa menjadi mahasiswa. Mudah-mudahan besok saudara bisa menjadi pemimpin bangsa yang bermanfaat, yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Iya, baik. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih yang sudah hadir ya melalui YouTube Unla TV. Yang pertama dari Muhammad Iksan. Izin bertanya, seringkali jurusan yang diminati itu bertentangan dengan keinginan orang tua. Bagaimana cara meyakinkan orang tua atas jurusan yang kita minati? Siapa yang mau jawab? Iya, jadi kalau untuk meyakinkan orang tua gitu ya, yang pertama sebagai anak memang kita harus nurut kepada orang tua. Sebab sukses anak itu biasanya tidak lepas daripada doa orang tua. Makanya harus baik-baik mendekati orang tua untuk bisa mengizinkan kuliah sesuai dengan pilihan. Sebab seringkali ada perbedaan pilihan antara anak dengan orang tua. Misalnya orang tua menginginkan ke teknik gitu ya, padahal misalnya saudara menginginkan untuk jurusan seni atau jurusan sosial. Maka bagaimana caranya meyakinkan orang tua bahwa jurusan yang saudara pilih pun gitu ya tidak akan kalah bersaing, tidak akan kalah hebat dengan pilihan orang tua. Jadi tetap perbedaan apapun yang terjadi antara saudara dengan orang tua, selesaikanlah dengan baik, selesaikanlah dengan hormat kepada orang tua, sebab sukses kita itu sebagian besar adalah berkat doa dari orang tua. Jadi jangan jauh dengan doa orang tua. Selalu minta doa orang tua, termasuk sekarang gitu ya, mau masuk ke perguruan tinggi mana, agar mendapat doa dan restu dari orang tua. Mangga Bu. Betul ya Prof ya. Jadi harus pintar membujuk ya, atau kedah seueur ngolok gitu, ngolok ke orang tuanya Prof ya. Jadi bagaimana biar orang tua itu lebih paham dan lebih mengetahui gitu sebenarnya ketika memilih jurusan itu apa sih yang dibutuhkan gitu, apa yang memang seharusnya dimiliki oleh anak ya. Salah satunya memang ya jurusan itu memang harus sesuai potensi minat gitu, karena kalau tidak sesuai dengan minat atau keinginan anak ya ditakutkan kan nanti anaknya tidak bisa mengikuti, ditakutkan nanti anaknya kan jadi kuliahnya tidak benar gitu ya. Jadi memang orang tua ya harus mengetahui sebenarnya apa strategi untuk memilih jurusan itu seperti apa biar anak memang nantinya bisa sukses dengan jurusan itu. Dan saya biasanya sih kalau ada anak ya yang curhat gitu, karena ini salah satu masalah yang sering ditanyakan juga Prof sama anak-anak gitu. Jadi Bu, ini saya tidak disetujui sama orang tua untuk memilih jurusan ini karena orang tua punya pandangan tersendiri. Ya saya biasanya sih suka minta ke anak, yuk undang atau ajak orang tuanya ke sekolah gitu, biar kita bisa diskusi bareng-bareng juga gitu. Seperti itu salah satu biasanya solusi saya ketika anak bertanya ketika ada pertentangan dengan orang tua dalam memilih jurusan. Begitu biasanya. Oke. Terima kasih. Baik, kita langsung ke pertanyaan kedua ya sebelum kita closing. Dari Rizwan Pratomo, Assalamualaikum Pak, izin bertanya terkait dengan program penyaluran kerja dari UNLA, apakah ada? Baik, saya jawab langsung ya. Jadi di Universitas Sanglang Buana ini kita memiliki PPK atau Pusat Pengembangan Karir UNLA. Nah, kita juga mengadakan semacam bursa kerja begitu ya setiap tahunnya itu. Kemudian juga kita melakukan tracing dari mahasiswa yang sudah bekerja, itu kita tracing berapa alumni kita yang sudah bekerja dan dalam waktu yang berapa lama mereka
setelah lulus kuliah itu langsung bekerja, dan alhamdulillah itu menunjukkan hasil yang bagus ya. Jadi kita ada dari Pusat Pengembangan Karir UNLA untuk program penyaluran kerja. Tapi bukan berarti disalurkan dari UNLA, hanya kita membuka bursa kerja begitu ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah kita membuka bursa kerja, dan silakan nanti teman-teman yang sesuai dengan requirements yang dibutuhkan oleh perusahaan itu bisa mendaftar melalui bursa kerja yang kita miliki. Itu bisa langsung saya jawab. Baik, tampaknya waktu jua yang harus memisahkan kita nih, Prof Budi ini. Sudah jam 5 ya, nggak kerasa ya. Iya. 1 jam. Ya, beberapa simpulan kita pada... Dan itu Pak Dudi, terakhir UNLA itu kan di bawah binaan Polda Jabar ya. Iya, betul. Nah, jadi banyak juga dari kepolisian yang datang ke kampus kita gitu ya, sehingga banyak dikenal juga di lingkungan Polda gitu ya. Jadi insya Allah dari segi keamanan juga sangat aman. Ya, mangga dilanjut Pak. Iya, betul. Baik, sebelum kita closing, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof yang sudah hadir, Profesor Dr. E. Mulyasa MPD. Hatur nuhun Prof sudah hadir. Kemudian juga ada Ibu Kamisah Nurdini SPD. Ibu Dini sudah hadir ya selaku guru bimbingan dan dosen di SMA Negeri Banjaran. Ya, teman-teman semuanya, penonton UNLA TV, kuliah itu penting, bagaimana kita dapat mengembangkan bakat dan minat, dan juga pengembangan diri, serta membuka wawasan menggapai sukses di masa depan. Saya Didi Yuda undur diri dari Studio Multimedia Universitas Anglang Buana dalam talkshow Kuliah Itu Penting. Sampai berjumpa kembali di talkshow lainnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuhun, Prof.